Halo Sobat Sehat, senang sekali selamat datang di podcast Open House Pasca Sarjana. Dan pada kesempatan kali ini Sobat Sehat mungkin Anda sudah menjumpai banyak sekali pengumuman-pengumuman berseliweran terkait dengan pendaftaran pasca sarjana terutama di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Dan kali ini di Open House Series di podcast kali ini kami akan menemani Anda untuk main-main di setiap prodi-prodi S2 yang ada di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Dan juga Anda bisa menikmati podcast kali ini di YouTube channelnya FKKMK UGM Official dan juga di Spotify kami di Radio Indonesia Sehat atau Raisa. Baik Sobat Sehat, selamat menyimak. Dan pada kesempatan kali ini Sobat Sehat kami hadirkan untuk Anda. Kami akan mengajak Anda untuk main ke Magister Ilmu Biomedik dan telah hadir di samping saya ada Dr. Nur Arfian, Doctor of Philosophy. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Galuh, Sobat Sehat selamat pagi. Apa kabar Dr. Alhamdulillah ini seru sekali nih saya bisa main ke sini. Selamat datang Dok di Cafe HPM, tapi sayangnya kita nggak bisa ngopi ya Dok. Iya betul ya, padahal enak sambil seruput-seruput gitu. Nanti nunggu azan dulu begitu ya Dok ya. Siap. Dan mungkin kali ini Sobat Sehat sudah pada banyak menjumpai pengumuman-pengumuman nih Betul, Dok di sosial media terkait dengan pendaftaran pasca sarjana yang saat ini sudah mulai bermunculan. Nah mungkin ada Sobat Sehat yang di rumah nih Dok. Ya. Kalau misalkan mau daftar S2 ini menurut Dr. Arfi sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Biomedik nih apa saja sih yang perlu dipersiapkan? Wah ini seru sekali ya, saya itu sering mengistilahkan S2 itu seperti kalau dalam cerita komik ya, sorry ya saya banyak baca komik soalnya. Naruto atau One Piece itu kan komik yang sangat terkenal dan di situ ada skip 2 tahun. Ya, skip 2 tahun itu dipakai si Naruto atau Luffy dari One Piece itu untuk belajar kembali. Ya, jadi dia mempelajari teknik khusus gitu ya. Kalau si Luffy ya dia mempelajari haki. Wah, seru ya. Ya, dan makanya S2 itu sebenarnya memang lebih spesifik daripada S1. Katakanlah di S1 kedokteran atau keperawatan atau gizi gitu ya, atau teman-teman yang dari sains, KG, kedokteran gigi, kedokteran hewan, biologi, itu kan kita bisa masuk yang tertarik ke ilmu biomedik itu bisa masuk dan mendalami ke arah situ. Dan nanti di prodi juga akan ada peminatan. Nah, makanya syarat yang pertama tentu saja harus tertarik sama keilmuannya. Karena ya tadi S2 itu lebih mengerucut daripada S1. Nah, setelah itu bagaimanapun kita tetap harus siap gitu kan. Belajar itu kan harus tetap siap. Jadi siap fisik, mental, yang itu dibuktikan dengan mendaftar gitu. Iya kan, dan mendaftar. Jadi memang harus mendaftar, terus menyiapkan. Ya di sini ada tes paling sering ada TPA gitu ya, tes potensi akademik dan TOEFL. Ya dan kita mengikuti aturan dari UGM, yaitu TPA itu di atas 450, TOEFL di atas 400. Ya sebenarnya FKKMK itu ada syarat yang lebih tinggi lagi, yaitu TOEFL itu 450, TPA 500. Tapi kita masih mengikuti syarat yang dari UGM. Ya, jadi itu Mbak. Jadi memang harus siap tertarik. Yang kedua memang syarat-syarat yang ada harus dipenuhi. Terutama adalah 2 tes itu. Baik. Siap dan juga tertarik. Yang kesiapan tadi atau tertarik tadi, kita juga harus mengetahui diri kita ya Dok ya. Apakah kita betul-betul tertarik terutama di Magister Ilmu Biomedik ini ya Dok ya? Setuju sekali Mbak. Nah kalau seperti itu Dok, mungkin ada Sobat Sehat yang di rumah yang penasaran nih. Magister Ilmu Biomedik ini berbicara tentang apa Dok? Ya, jadi Magister Ilmu Biomedik itu MIB ya, bukan Men in Black. bukan Men in Black. MIB ya, kita kepanjangannya MIB. Dulu namanya adalah Ilmu Kedokteran Dasar dan Biomedis. Ya, jadi kita memang berfokus pada ilmu-ilmu kedokteran preklinik ya namanya ya. Mulai dari anatomi, histologi, fisiologi, farmakologi, parasitologi, terus biokimia. Terus ditambah lagi ada kedokteran molekuler dan reproduksi manusia. Jadi dan di situ klaster biomedik itu kan tidak hanya di kedokteran saja. Jadi itu meluas ke tetangga kita farmasi gitu. Kedokteran gigi, teman-teman dari kedokteran gigi atau higien mulut itu juga bisa masuk. Terus kedokteran hewan, biologi ataupun pendidikan biologi, kimia itu juga bisa karena masuk ke biokimia. Ya, terus
keperawatan, teman-teman keperawatan, bidan, kebidanan, fisioterapi itu kan sebenarnya masuk ke dalam ranah biomedik. Jadi berbagai macam ranah ilmu itu yang lebih fokus pada ilmu yang mendasari medik ya, kedokteran katakanlah dan kesehatan itu bisa masuk. Jadi biomedik ya ilmu yang menjadi dasar untuk pengembangan ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan. Yang mendasari artinya dasar itu semuanya harus dipelajari. Apakah tadi seperti ya parasitologi, Betul. ada juga yang histologi, itu menjadi minat-minat yang ada Dok di sana? Iya benar, karena nanti mahasiswa masuk itu dia akan belajar biomedik secara umum katakanlah. Itu di semester pertama Di tuh? semester pertama, di semester pertama. Jadi misalnya kita masuk 40 atau 50 mahasiswa, dia akan masuk jadi satu kelas. Okay. Nah semester kedua itu baru masuk ke peminatan. Oh. Ya kita biasanya nyebutnya itu adalah fase 2, spesialisasi atau peminatan. Fase 1 adalah konsep dasar biomedik. Ya teman-teman nanti akan belajar tentang ya biologi manusia, ya sistem yang bekerja di manusia, genetika, imunologi, itu akan dipelajari di situ. Termasuk statistik kedokteran dan juga metodologi penelitian. Terus teknik riset dasar itu juga akan pelajari di situ. Habis itu baru ke peminatan yang saya sebutkan tadi. Ada 8 peminatan yang kita punya. Apa aja tadi Dok? Yang pertama adalah anatomi. Anatomi. Yang kedua adalah histologi. Yang ketiga adalah biokimia. Terus yang keempat fisiologi. Yang kelima farmakologi. Parasitologi. Terus reproduksi manusia dan kedokteran molekuler. Mungkin ada beberapa sobat saya nih Dok yang masih bingung histologi itu ilmu tentang apa Dok? Bener ya. Ini biasanya kalau kita soalnya gini, biomedik itu kalau kita bicarakan ilmu kedokteran dasarnya itu kan hampir masuk ke kedokteran dasar. Itu jadinya kan ya seperti itu saja gitu. Anatomi katakanlah ya kita belajar tentang tubuh manusia gitu kan. Tapi jangan salah kita juga mempelajari cinta gitu. Cinta dari mata turun ke hati. Nah, kita pernah melihat saluran dari mata ke ternyata enggak ada. Yang ada dari mata ke hidung, air mata. Ya. Nah, misalnya histologi kan ilmu tentang jaringan. Ya, tetapi teman-teman dari histologi pengembangannya tidak hanya tentang jaringan saja. Ya, mereka mengembangkan tentang cancer. Ya, cancer, terus bahkan Bu Dewi itu membuat kit untuk nasofaring cancer misalnya. Nah, itu kan pengembangan ke arah biomarker. Ya, mereka juga belajar tentang imunologi, imunologi tumor, imunologi cancer, imunologi yang terkait penyakit infeksi. Ya, sekarang kan dengan adanya COVID ini imunologi sangat dibutuhkan untuk berbagai macam institusi. Jadi di sini kalau kita lihat teman-teman yang ada di kedokteran dasar itu tidak hanya mengembangkan ilmunya saja, juga kita mengembangkan penelitian-penelitian yang terkait di dalamnya. Jadi fokus riset katakanlah, fokus risetnya banyak sekali. Ya, misalnya tadi parasitologi gitu ya nggak cuman belajar tentang amuba gitu kan, tapi ada kepanjangannya amuba, agak mudah baper itu. Enggak. Tapi juga belajar tentang malaria dan banyak sekali penelitian-penelitian yang tentang surveillance malaria gitu atau demam berdarah itu dilakukan bahkan sampai Ambon, sampai Nusa Tenggara Timur itu teman-teman dari parasitologi. Anatomi gitu. Anatomi kita juga mengembangkan yang molekuler kita juga mengembangkan, jangan hanya anatomi otot saja atau otak itu enggak. Kita belajar juga pengembangan ke arah molekuler, ke penyakit-penyakit metaboli, gagal ginjal, cedera serangan jantung atau stroke, itu kita bikin model-model hewan cobanya. Jadi kemasannya seru lah. Kemasannya jadi dasar tetapi juga belajar tentang aplikasinya begitu. Betul, ya Dok ya. Nah, tadi menyinggung soal Dokter Arfi tadi menjelaskan di semester awal nih sobat sehat mungkin yang kuliah di ilmu biomedik akan mempelajari semuanya terlebih dahulu. Betul, Setelah itu di semester selanjutnya itu akan ada peminatan. Nah, kalau misal nih Dok, kalau di awal itu kan kita mengenal diri kita, kira-kira minatku di mana? Belum ketemu, itu gimana Dok? Sebenarnya nanti ya sobat sehat nggak usah khawatir gitu. Kita nanti teman-teman akan seiring dalam 6 bulan di di semester 1 itu akan banyak interaksi dengan dosen. Akan banyak interaksi dengan dosen. Memang sekarang agak berubah, Mbak. Dulu itu teman-teman yang masuk ke IKD itu namanya IKD, Ilmu Kedokteran Dasar dan Biomedis tahun
2017 itu diganti karena ada nomenklatur dari Dikti itu terus diganti dengan Magister Ilmu Biomedik. Nah, itu hampir seluruh Indonesia yang ada nama biomedisnya itu jadi itu Magister Ilmu Biomedis. Nah, di satu semester pertama itu akan banyak interaksi dengan dosen, dengan kakak kelas, saling membandingkan gitu. Kalau di sana nggak enak, di sini enak. Kan sering pasti mahasiswa seperti jadi santai saja. Ya, teman-teman di awal memang akan ada penjurusan ya. Misalnya saya mau masuk nih ke minat dulu ke biomedik gitu, ke MIB gitu. Memang akan memilih salah satu minat. Misalnya aku akan masuk ke anatomi dulu gitu. Entah karena dari orang tuanya atau memang mau bekerja di institusinya butuh anatomi. Tetapi dalam perkembangannya boleh untuk berubah. Ya, boleh untuk berubah. Ya, jadi misalnya saya masuk semester 1 gitu toh. Aku pertama ini minatnya anatomi gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, entah ada perubahan tempat kerja, itu boleh berubah. Ya, sampai di awal semester 2, di akhir semester 1. Nah, akhir semester 1 itu teman-teman harus menentukan memang, aku mau kemana. Ya, minatnya kemana. Jadi galau itu harus bisa dialami di semester-semester sebelum akhir semester 1 ya? Iya, galau itu lumrah ya, wajar ya. Ya. Misalnya teman-teman galau, dosennya juga galau. Wah, ini minatku ada atau tidak gitu. Tapi santai saja, walaupun satu mahasiswa di tiap minat, kita tetap jalan. Oh, begitu? Iya, benar. Kadang nggak banyak yang seperti ini loh. Nggak banyak. Iya, jadi kalau yang lain ya, kita ngomongin yang lain juga nih. Ya, yang lain tuh kadang kalau muridnya cuma satu terus digabungkan ke minat yang lain. Kita enggak. Misalnya saya juga dosen di minat anatomi ya. Pernah kita muridnya satu gitu. Itu rasanya seperti apa, Dok? Ya ngajari seperti anaknya itu. Privat gitu. Ya, apalagi dia penakut gitu. Ya anatomi kan memang ya belajarnya seperti itu kan, tubuh manusia gitu kan. Dia penakut gitu. Ya wes, piye meneh ya. Piye meneh. Tapi sekarang dia bekerja di rumah sakit. Sebagai embriologis malahan. Ya, sehingga kan karirnya juga nggak hanya melulu ke dosen atau peneliti gitu. Tapi sekarang banyak yang mulai ke rumah sakit, di perusahaan, di badan POM dan sebagainya banyak teman-teman. Ya, sehingga santai saja walaupun satu mahasiswa kita tetap insya Allah kita akan tetap melaksanakan perkuliahan itu. Ya sering kok reproduksi manusia itu pernah satu. Ya itu tetap kita jalankan. Ya alhamdulillah kita punya modal lah. Wah, punya modal. kita bisa. Oke, baik. Jadi sobat saya jangan khawatir ya. Kadang-kala kalau misalnya minatnya satu terus dijadikan satu, artinya kayak apakah ketertarikanku harus dipaksakan menuju ke sini gitu? Nah, padahal betul, tidak ya, Dok. Tidak, ya, nggak apa-apa. Monggo silahkan tidak ya. apa-apa. Satu mahasiswa untuk satu minat itu pernah dan insya Allah kita akan tetap konsisten untuk melaksanakan. Oke, baik. Nah, sobat saya mungkin ini sudah mulai mengetahui nih, ternyata Magister Ilmu Biomedik ini berbicara tentang apa-apa saja. Tadi 8 minat ya, Dok. Ya, ya? betul. Tadi juga Dr. Afi juga sempat menyinggung prospek kerjanya. Ini mungkin menggeser pengetahuan dari sobat saya yang tadinya mungkin tahunya biomedik itu jadi dosen, peneliti. Ya. Nah, apa saja sih, Dok, prospek kerjanya begitu? Sebenarnya pandemi ini kan mengajarkan banyak hal, terutama biomedik sekali itu. Oh iya. Ya kan masyarakat sekarang sudah tahu PCR itu apa, ya kan, wis swab antigen itu apa, biomarker katakanlah, atau berbagai macam pemeriksaan sing terkait antigen antibodi itu sekarang sudah tahu semua, sehingga kita lihat ini juga potensi buat pengembangan biomedik sendiri, dan itu mungkin berhubungan dengan farmasi misalnya yang dia mengembangkan berbagai macam teknik-teknik pemeriksaan. Ya kebanyakan juga bisa diminati oleh teman-teman dari biomedik. Terus yang kedua di biokimia gitu. Biokimia itu kan ilmu ya dari kimia ya. Kimia kan penemunya padi ya. Kimia aku temu kandungannya. Kimia itu kan yang lebih ke arah kedokteran kesehatan kan jadinya biokimia. Mungkin orang taunya itu hanya senyawa gitu. Kalau karbohidrat itu apa gitu, H2O itu adalah air gitu ya, C1NT4 itu adalah cinta. Bukan cinta bukan. Tetapi pengembangannya itu ke arah nutrigenomik sekarang. Dan itu sangat erat kaitannya dengan diet. Diet sangat erat kaitannya dengan kuliner kan.
Iya. Nah itu bisa jadi ini sekali ya, potensi bisnis juga. Ya, jadi teman-teman yang dari gizi itu banyak, kita punya murid yang dari gizi mengembangkan kuliner lebih lanjut ke arah nutrigenomik, mana yang bagus, mana yang enggak, dilihat dari aspek biokim dan biologi molekulernya itu bisa. Ya, bisa sekali. Jadi terus sekarang yang ke rumah sakit itu juga banyak, atau teman-teman yang lulusan biomedik terus ngambil klinis, ya karena itu akan memperkuat, itu akan memperkuat daya pikir, telaah, ilmiah dan sebagainya dari teman-teman klinisi. Jadi mungkin bahasanya lebih tajam begitu ya dok? Betul ya. Lebih tajam. Betul. Apalagi sekarang di era era genomik lah katakanlah. Sekarang kan jadinya era genomik. Ya. Oke, baik, menarik sekali ya Sobat Sehat. Tadi dari mungkin Sobat Sehat mendengarkan atau menyimak Dr. Afi dari tadi menuturkan, guyang-guyu gitu ya, ketawa ketiwi. Nah ini mungkin jadi kita tahu apakah suasana di Magister Ilmu Biomedik itu juga menyenangkan kuliahnya dok? Apa yang menyenangkan dari kadang kuliahnya? Menyenangkan, kadang enggak ya. ya namanya kuliah ya. Tapi kita sekarang mencoba untuk membuat suasana akademik itu lebih terbangun. Ya, jadi mahasiswa stres lah ya, maksudnya punya tekanan yang tinggi lah. Mata kuliah dasar umum itu 17 SKS gitu. Terus nanti di peminatan itu 17 sampai 20 SKS. Belum tadi melaksanakan tesis gitu. Nah, itu kan dalam waktu 2 tahun yang relatif singkat ya. Teman-teman bisa lulus 1,5 tahun gitu, dalam arti 3 semester itu sudah bisa lulus. Ya, banyak kok yang lulus 3 semester itu banyak, atau maksimal 6 semester. Ya, itu biar tidak terlalu berat, itu kita bangun juga atmosfer pembelajaran yang menyenangkan. Contohnya seperti apa? Contohnya kita membuat workshop soft skill. Soft skill itu kita bikin ya antara semester 1 dan semester 2. Terus kita juga bikin basic teaching. Ya, bagaimana kuliah yang menyenangkan ya, inspiring belum tentu menyenangkan, entertaining ya. Ya itu kan penting, kita ada seperti itu. Dan yang sekarang kita kembangkan itu adalah blok elektif. Ya, jadi ini kita pertama kali membuat blok elektif yang artinya adalah mata kuliah pilihan. Misalnya aku minat anatomi gitu. Saya minat anatomi, saya kok tertarik belajar tentang herbal. Herbal akan dipelajari di teman-teman farmakologi. Nah, kita bikin dalam waktu 1 bulan. Ini Maret kemarin baru selesai. Satu bulan itu ada 4-5 mata kuliah yang ditawarkan. Dan semuanya bebas memilih. Misalnya saya mau milih, kemarin ada herbal medicine dari farmakologi. Terus ada preventive medicine dari teman-teman fisiologi. Terus ya, dari biokimia itu ada nutrigenomik. Ya, dari anatomi itu ada cedera vaskular dan iskemik. Nah, itu mahasiswa bebas mau masuk kemana gitu, mau ambil 1 atau 2 mata kuliah. Mencicipi kuliah yang lain. Gitu ya. Nah, jadi itu ya katakanlah merdeka belajar ya. Padahal kita sedang belajar merdeka. Ya kan, kita belajar merdeka. Dan itu kita buka untuk umum ya, kita buka untuk mahasiswa yang lain. Benar. Dari jurusan lain juga diperbolehkan. Dari jurusan lain itu banyak yang dosen malah ikut. Ya, dosen malah ikut. Kita dulu targeted itu 40 sampai 60 lah satu mata kuliah itu, ternyata sampai 80 90 gitu. Dan kebanyakan memang mahasiswa dan dosen. Dari jurusan lain boleh. Ya cuman karena ini S2 ya, dan memang fokus ke kedokteran dan kesehatan. Ya banyak mahasiswa dari MIB lain yang ikut, ataupun dosen, malah dosennya juga ikut. Oke, baik dok, terima kasih. Itu yang kita kembangkan. Dan ada juga kita ini ya, karena sekarang disruptif itu, ini semua katakanlah kegiatan itu kita bentuk dalam namanya verses gitu ya. Kan sekarang ada metaverse, multiverse itu kan, ada filmnya juga, Doctor Strange itu. Ya, kita first itu adalah virtual education and research exploration series. Nah, kita bikin itu. Ya itu hanya untuk mewadai saja. Misalnya kita bikin workshop penulisan manuskrip, gitu. Kita kasih judul script word. Ya. Menarik itu dok. Jadi kesan untuk belajarnya itu nggak kerasa banget ya dok. Betul ya. Jadi kemasan yang lebih menarik itu yang ingin kita tonjolkan. Mahasiswa tetap enjoy dalam belajar. Ya Arab dia nilainya jelek atau apa, tapi yang penting dia enjoy.
Ya nilai jelek itu kadang yo ada gitu kan. Ini Secara kurva itu kan ada. Ini Tapi enjoy. Ini sepertinya hanya magister ilmu biomedik yang nilai jelek nggak apa-apa, yang penting enjoy gitu ya dok. Oh ya jangan. Nanti kaprodinya nanti bingung ini. Nah, yudisium itu lulus itu. Harapannya dengan enjoy nilainya kan akan baik begitu ya dok ya. Dan belajar itu tidak ada tekanan. Gitu. Ya memang kadang kita butuh tekanan ya, tekanan. Tapi jangan terlalu tertekan gitu. Yeah. Katakanlah Naruto itu kan, waduh Naruto lagi. Itu kan memang dia punya jalan ninja. Itu juga kita juga punya jalan ninja. Tapi ya tetap ingat untuk jalan-jalan kayak tetap menikmati belajar yang menyenangkan. Ya, kan jadi belajar itu tidak melulu yang harus paneng banget begitu. Betul, ya dok ya. Ya. Nah, bicara soal pengembangan soft skill tadi disinggung Dr. Arfi tadi, itu apa saja dok di sana? Karena kan orang juga, mahasiswa juga nggak hanya kuliah, hanya belajar saja, perlu waktu untuk bermain atau mungkin berorganisasi untuk mengembangkan soft skillnya. Organisasi yang ada atau yang bisa diikuti di Magister Ilmu Biomedik apa saja? Ya dok? Sebenarnya kita Sobat Sehat ya di UGM sendiri ada komunitas pasca sarjana itu ada. Ya beberapa mahasiswa juga ikut walaupun tidak banyak. Ya ikut terus. Kita juga ada proyek angkatan. Jadi satu angkatan itu biasanya kami kasih proyek untuk membuat semacam pengabdian masyarakat. Ya ini menarik ya karena ya, dan field trip. Ya field trip itu kemarin ke Ijman, ke Tawakmangu itu ada. Terus kemarin ke Malang dan sebagainya ya, center-center itu kita biasanya mengadakan field trip. Ya cuman memang pandemi ini terganggu ya, nggak bisa datang, terus dibatasi dan sebagainya. Akhirnya kita ada kegiatan namanya perbincangan dan seminar bertema biomedik, PSBB. Ya, iya PSBB. Jadi mahasiswa itu yang akan mengerin semacam seminar ya. Masing-masing minat akan mengisi. Ya, jadi teman-teman nanti kalau ada acara PSBB silahkan diikuti ya, karena itu keilmuan minat. Ya, kayak kemarin ketika kita ngomongin vaksin, awal-awal vaksin itu dari farmakologi nampilinnya tentang vaksin. Ya, ketika awal-awal tentang COVID itu dari teman-teman histologi. Ya. Itu juga tentang imunologi dari COVID misalnya. Jadi memang pas ya biomedik bisa menjelaskan apa saja gitu katakanlah. Ya, jadi seperti itu. Dan mahasiswa juga ketua angkatan itu ada gitu. Terus beberapa kegiatan itu juga kita melibatkan mahasiswa. Saya itu senang bikin live stream ya kayak gini ya. Tetapi live streamnya itu praktikum. Oh, ya. Jadi belajarnya harus streaming gitu ya dok? Ya kemarin itu kan karena pandemi itu kita live streaming gitu. Tapi begitu mahasiswa ke sini ya langsung hands on full di laboratorium. Nyon Sewu ini bukan untuk meningkatkan subscribernya dokter kan di depan mahasiswa ya? Sekalian itu ya dok ya? Ya soalnya kan nanti terus ke YouTube ya. Iya, tapi sekarang itu jadi kayak kebutuhan ya. Ya kita nggak bisa pungkiri tentu saja. Ya kita nggak bisa pungkiri. Jadi kaum milenial ya, milenial. Ya itu kan akan jadi pasar. Ya. Pasar dan mereka yang memang melek teknologi dengan sangat cepat akan belajar. Nah kadang prodi atau yang sebagai institusi pendidikan katakanlah itu juga bisa harus adaptasi. Kita menghadapi masyarakat yang seperti itu, tapi kita masih menggunakan cara-cara yang model lama katakanlah, nyebar leaflet, cetak buku, itu kan ya sekarang kurang relevan ya. Kita bikin kegiatan-kegiatan yang fun misalnya. Blok elektif itu juga seperti itu, Mbak. Jadi kemarin ada praktikumnya. Praktikumnya itu mahasiswa kita praktek hands on, full di laboratorium. Tapi sebagai ujiannya mereka harus ini live stream. Mereka bikin live stream yang ditonton oleh peserta yang dari luar itu. Oh, jadi membuat acara sendiri begitu? Betul, ya. Mereka akan misalnya kemarin membuat model stroke gitu. Stroke itu kan arteri karotis itu bisa diklaim ya. Diklaim itu dijepit. Ya ini nyuwun ngapunten ya, eksperimen di hewan coba ya, itu nanti jadi stroke iskemik gitu. Mahasiswa berlatih itu. Setelah itu 1 minggu kemudian kita bikinkan acara yang dia akan melakukan dan ditonton oleh yang semuanya itu. Jadi live stream. Nggak mudah itu dok. Nggak mudah. Sekalian juga melatih soft skill untuk berbicara juga ya. Betul, dan pede gitu kan. Pede, betul. Ya, kadang kalau saya datang, saya komen, ini salah. Di depan kurang ajar ya. Kurang ajar.
Ini menarik sekali nih Sobat Sehat, bahwasanya pembelajaran yang menyenangkan juga akan Anda temui di Magister Ilmu Biomedik. Di sana ada ini nggak sih dok? Dokter Alfi ini kan komika ya? Wow, Komika. Dari tadi Anda mungkin sudah merasakan punchline-nya tuh udah setiap menit. Nah, apakah ada komunitas stand up gitu dok di sana? Wah, belum ada. Belum ada. Saya itu ya mungkin cuman karena kepepet ya. Karena gini ya, saya kan dosen. Ya. Dosen berhadapan dengan mahasiswa. Ya. Mesti kan kita ada gap informasi ya. Apalagi kita akan mengajar mungkin topik-topik yang mungkin mahasiswanya juga belum dong gitu. Kita punya pengetahuan di situ, mahasiswa tidak punya. Jadi gapnya kan besar sekali. Jadi salah satu yang bisa masuk itu adalah dengan itu tadi. Ya, dengan ngomongin Naruto, ngomongin One Piece itu, atau ngomongin apa saja. Itu kan untuk memasukkan materi ya. Oh, menarik ya. Ini metode yang Dokter Alfi gunakan sendiri itu ya, Dok ya. Ya kadang saya gunakan saja lah. Jadi masih menyisipkan humor-humor gitu. Betul ya, ya. Kadang malah susahnya itu bikin humornya daripada bikin kuliahnya. Bukan kuliahnya. Nah dok, tadi sudah mungkin sobat saya juga mulai tertarik nih untuk belajar tentang ilmu biomedik. Kuota pendaftarannya di sana kita itu tiap tahun berapa? itu maksimal 60. 60? Iya 60. Ya memang tidak terlalu banyak ya, karena berkaitan nanti dengan penelitian. Ya penelitian insya Allah banyak juga grant Mbak. Ya dosen-dosen itu juga punya grant. Saya misalnya biasanya juga mengikutkan mahasiswa untuk ikut grant penelitian saya gitu, dan kita bisa mendaftar di Kemendikbud lewat Simlitapmas atau mendaftar di FK itu juga ada toh, skema Damas hampir tiap tahun ada, di universitas juga ada. Sekarang juga banyak sekali ya LPDP dan sebagainya, dosen-dosen kita banyak lah yang dapat grant seperti itu. Sehingga mahasiswa untuk penelitiannya bisa gratis, free gitu. Saya sering ya mahasiswa yang ikut saya mesti saya free kan. Mau berbagai macam teknik yang dia gunakan ya, PCR, RT-PCR, EHC, itu mereka free. Oh iya dok? Ya betul, tapi harus melakukan sendiri. Ya kan harus mastering ya, prinsip master itu kan mastering. Oke, baik. Jadi ya kadang lelah itu ya wis ini gambarnya jelek, ganti. Senang juga ya komen sama mahasiswa. Ternyata ini suara hati seorang dosen ya, Sobat Sehat. Tenang saja Sobat Sehat, untuk Anda yang mungkin ada beberapa orang yang bilang kalau pasca sarjana itu adalah yang ditakuti adalah tesisnya. Tapi Betul. di sini di Magister Ilmu Biomedik tadi di Minat juga diperkenalkan untuk ngobrol dengan banyak dosen, Betul, banyak ya. kakak tingkat begitu ya dok. Ya. Dan pada saat menuju tesis pun juga akan terbantu juga kalau ada penelitian atau grant begitu Grant ya ya, dok. penelitian payung banyak kita insya Allah. Menarik sekali Sobat Sehat. Nah kalau Sobat Sehat penasaran dengan kegiatan-kegiatan atau keseruan kuliah Ya, di ilmu betul. biomedik, itu Instagramnya atau YouTube-nya di mana ya dok? Ada di YouTube Magister Ilmu Biomedik, Magister Ilmu MIB FKKMK UGM. Ya, dan Instagram juga Magister Ilmu Biomedik. Silahkan Instagram itu. Nah YouTube kan like, Iya. share, and comment ya. Betul dok. Follow dok. Follow ya, betul. Instagramnya di Follow. Magister Ilmu Biomedik. Nah Sobat Sehat tentunya Di YouTube saya nggak boleh ya? monggo boleh. silakan, monggo silakan. Saya juga ada ya Arfian Channel itu. Arfian Ya, di Channel. situ banyak teknik-teknik biologi molekuler, bikin model hewan coba dan anatomi ya. Silakan kalau ingin belajar. Atau teknik-teknik membuat setup sampai punchline gitu ada nggak dok? Wah, kita perlu itu ya. Oke, jangan lupa subscribe punyanya Dr. Alfian juga. Sobat Sehat, itu tadi ya beberapa informasi yang bisa kami sampaikan terkait dengan Magister Ilmu Biomedik Universitas Gadjah Mada. Mungkin closing statement dari Dr. Arfi untuk Sobat Sehat yang masih ragu mau memilih S2 khususnya di Magister Ilmu Biomedik. Monggo. Ya guys, saya itu seneng tadi komik ya. Sekarang saya seneng film Marvel. Ya. Satu quote yang sangat saya seneng itu dari Spider-Man. Ya, when there is great power comes great responsibility. Tapi kan itu superhero ya. Iya. Kalau kita ya with great responsibility comes great power. Jadi kalau kita punya tanggung jawab besar, kita membutuhkan kekuatan yang besar. Jadi belajar itu kita untuk mendapatkan kekuatan. Ya entah itu pendidikan, pengetahuan, skill, dan attitude. So silahkan masuk ke Magister Ilmu Biomedik sehingga kita bisa belajar dan sharing bersama.
Oke, baik. Belajar yang menyenangkan ya di Magister Ilmu Biomedik. Terima kasih banyak Dokter Aris. Terima kasih ya, Mbak Galuh. mampir-mampir di Siap. podcast kami. Sampai jumpa di di open house, acara open house ya, Dok. Ya betul, tanggal 12 Mei. Tanggal 12 Mei kita akan tahu lebih banyak lagi tentang Magister Ilmu Biomedik. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda Sobat Sehat. Terima kasih Anda bisa menyaksikan kembali di Spotify kami di Radio Indonesia Sehat. Terima kasih banyak, sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Salam sehat.